Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, kita melanjutkan ngaji surat Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang kita baca pada ayat ke 60, 162. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Kemudian dalam ayat berikutnya, afara'aitum ma takhrusuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Untuk menegaskan terkait dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan yang diragukan, yang diragukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Allah memberikan penegasan dengan membangun logika, membangun argumentasi secara ilmiah, gitu ya, secara empirik, secara keilmuan. Apa kalimatnya? Afara'aitum ma takhrusuna. Afara'aitum onotoh ora podo melihat. Apakah kamu tidak pernah melihat, tidak pernah berpikir? Onoto ora podo mikir. Kalau di sini diartikan memahami, melihat. Ma takhrusuna, ma ing sesuatu, takhrusuna kang podo menanam, menaburkan, nandur sapa sira kabeh. Aitu siruna tegese podo nanduri sapa sira kabeh ala arda ing bumi, ing tanah. Wa talqauna al-birra wa talqauna lan podo melemparkan, podo menanamkan sira kabeh ing biji-bijian via ing dalam ardu. Jadi apakah kamu tidak pernah mikir, ora tahu menganalisa, tidak pernah melakukan kajian terhadap apa yang kamu lakukan ketika Anda menanam? Ya, yang Anda tanam itu kan berupa biji-bijian. Tanduran kamu cepno, kamu tandur, lalu kemudian bisa tumbuh, bisa hidup seperti yang kamu lihat. Dan ngono wae, yang seperti itu hebatnya, yang seperti itu maksudnya, yang seperti itu luar biasanya menurut kamu saya bisa melakukan, ya apalagi kalau membangkitkan manusia dari kuburnya, Yaumul Ba'ats. Afara'aitum ma takhrusun. Jadi logika yang dibangun seperti itu. Anda lihat tanaman, Anda lihat ketika kamu takhrusuna, menanam. Yang kamu lakukan apa? Kan hanya meletakkan yang namanya bijian, meletakkan yang namanya biji-bijian itu, lalu kemudian dia bisa tumbuh, bisa hidup, dan lalu kemudian bisa terjadi sesuatu yang kamu lihat itu. Itu kan sesuatu yang mestinya menjadi pertimbangan kamu untuk bisa meyakini, memahami terhadap adanya Yaumul Ba'ats itu. Ya, kenapa ini menjadi tekanan? Sekali lagi, keyakinan terhadap Yaumul Ba'ats, Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir itu akan menentukan sikap kita di dalam kehidupan ini. Pilihan perilaku kita itu ditentukan keyakinan itu. Nah, kita yakin ada itu, maka tentu kita jauh lebih hati-hati, karena apa yang kita lakukan semuanya tidak begitu saja hilang dengan kematian. Kematian itu bukan berarti akhir, lalu tidak ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan, tetapi kematian itu justru awal dari pertanggungjawaban dari seluruh yang dilakukan, karena ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Hisab, ya. Semua itu ada mas'uliyah kalau bahasa Al-Qur'annya itu, bahasa hadisnya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mas'uliyah itu ada pertanggung jawaban atas sebuah yang dilakukan. Sehingga
pondasi dasar tentang keyakinan itu menjadi sangat penting untuk membangun perilaku yang kita lakukan. Ya, kita sembrono itu kan karena iman itu lagi turun. Makanya iman itu fluktuatif. Ketika posisi iman kita itu tinggi, maka kita akan enak, akan indah, melakukan kebaikan itu enteng gitu ya. Makanya ketika kita berat, abot ngelakoni kebaikan, sebaliknya ngelakoni barang sing nggak bener malah luwih gampang, itu berarti ada persoalan dengan keimanan kita, ada problem yang kita waspadai di sana. Harus kembali dimantapkan dengan perilaku, dengan berdoa agar supaya kita kembali untuk bisa punya keyakinan. Nah, dalam Al-Quran mindset yang dibangun itu adalah mindset yang sifatnya substantif itu. Jadi tidak sekedar mengatur yang bersifat normatif orang supaya gelem sholat, supaya gelem menghindari maksiat, tidak. Tapi substansi mindsetnya yang dibangun dulu. Mindsetnya apa? Kamu ini nanti akan ada pertanggungjawaban. Kamu nanti ini ada yaumul ba's gitu. Mindsetnya di sana. Maka logikanya, kenapa kamu harus hati-hati? Kenapa kamu harus taat? Kenapa kamu harus? Nah, itu karena substansi ada di sana. Sama dengan orang olahraga. Olahraga itu substansinya kita ini sehat. Karena kalau sakit nanti akan begini-begini. Ya sudah, olahraga saja gitu ya. Jadi membangun mindset bahwa sehat itu menjadi sesuatu yang menentukan, sehat itu menjadi dasar kita untuk bisa aktivitas dengan baik. Maka di sana kita akan menjaga terhadap bagaimana kita bisa sehat itu. Jadi bukan nyuruh kamu kudu anu ya, mam sing ini, bukan itunya. Kamu harus sehat. Sehat itu harus dijaga banget. Contohnya begitu ya. Jadi mindset dulu, mindset. Dan Al-Qur'an itu membangun logika. Makanya sebagai mukjizat Al-Qur'an itu jauh lebih abadi. Memberi kemantapan keyakinan. Kalau orang dulu sebelum umat Muhammad itu mereka beriman kan karena tidak logikanya yang dibangun, tapi dipatahkan gitu ya. Dilemahkan, namanya mukjizat itu kan melemahkan ijazul akal gitu ya. Nek nabi-nabi sebelumnya itu orang untuk mau beriman itu dengan atraksi gitu ya. Dengan demo sesuatu yang mereka lalu dipatahkan akalnya. Tapi ketika itu selesai, ya mereka akan selesai lagi. Bisa jadi akan tetap tidak beriman gitu ya. Nah lalu mereka mencari alasan lagi gitu, golek-golek mana alasan, oh itu paling sihir, itu paling ini gitu ya. Tapi beda, kalau yang dibangun itu adalah logikanya, maka logika itu akan membangun sebuah kesadaran, yang kesadaran itu lalu menjadi bagian yang tidak terpisah. Makanya kenapa Al-Quran sebagai mukjizat, ya dia terus bisa abadi karena salah satu ya karena memang dijaga oleh Allah, yang kedua karena salah satu cara Allah di dalam membangun kehidupan umat Muhammad itu dengan membangun Al-Quran ini membangun logika kemukjizatannya. Jadi tidak dengan membangun sesuatu yang bersifat sporadis ya, dengan justru melemahkan akal, tapi berbalik membangun dan memanfaatkan kualitas akal itu. Semakin orang berilmu yang lalu kemudian disertai dengan hidayah, maka dia akan semakin mantap, imannya itu semakin mantap. Ya. Ilmu dan disertai dengan hidayah Allah itu. Nah, supaya ilmu itu tetap berdampingan dengan hidayah ya, nawa itu kita cari ilmu itu apa, cara kita mencari ilmu itu apa, itu harus. Karena kalau ilmu saja bisa saja diperoleh ketika terpisah dari hidayah, maka ilmu itu tidak akan pernah menemukan substansi kehidupan. Dia hanya menghasilkan proyek, menghasilkan karya, tetapi tidak masuk pada substansi. Untuk apa gitu. Substansi itu berarti bertanya sesuatu yang jauh lebih. Untuk apa? Untuk apa kita punya ilmu? Untuk apa kita bisa membuat yang namanya proyek, membuat jembatan, membuat jalan tol? Untuk apa kita bisa melakukan pengembangan teknologi pertanian dan seterusnya? Itu pertanyaan substantifnya gitu ya. Substantif itu hal yang dibalik dari apa yang kita lihat. Itu wilayahnya hidayah. Ilmu yang membawa kepada hidayah itu. Itu yang lalu disebut ilmu manfaat itu. Jadi sekali lagi Al-Quran membangun apa? Membangun logika, membangun ilmu. Karena manusia diberi akal, nah akalnya ini yang ditoto gitu ya. Akalnya ini yang lalu kemudian difahamkan sampai lalu dia bisa menemukan substansi kehidupan.
ilmu yang berdampingan dengan hidayah. Maka Al-Quran menjadi sesuatu yang bersifat permanen, abadi di dalam menunjukkan manusia itu ya. Oke, afara'aitum ma takhrusun. Pertanyaannya kata Allah, antum tazra'unahu am nakhnuz zari'un. Antum apakah utawi sira kabeh iku tazra'una padha menanam, apakah kamu tazra'una padha menumbuhkan, tazra'una padha menumbuhkan sapa sira kabeh ing ma takhrusun. Aitum bituna tegese padha menumbuhkan sira kabeh ing ma takhrusun, am nakhnu atau kami itu Allah. Am nakhnu atau saya, kami. Allah menggunakan bahasa kami, bahasa mutakallim lil ghair namanya. Karena untuk bisa menumbuhkan itu Allah memberikan mandat, memberikan keterlibatan manusia gitu ya. Artinya dia tidak tiba-tiba tumbuh sendiri, tapi manusia disuruh menanam, manusia disuruh mempersiapkan lahan gitu ya, lalu kita menanam, tapi substansi hakikatnya yang menumbuhkan juga Gusti Allah gitu. Nah, itu maka pakai nakhnu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, sesuatu yang menjadi kekuasaan Allah, kok Allah lalu menyebutkan dengan bentuk kalimat mutakallim wahdah, saya, tapi yang dalam bentuk musyarakah yang bersama-sama kita gitu, menggunakan kalimat kita, tidak saya Allah, tapi menggunakan kita, nakhnu. Maka itu berarti sesuatu yang terjadi itu ada keterlibatan, ada proses yang melibatkan terhadap manusia dan yang lain. Am nakhnuz zari'un. Jadi opoto kita, apakah saya yang menumbuhkan gitu ya. Substansinya begitu, kamu hanya menanam. Bahasanya kan begitu, yang menumbuhkan itu saya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh ketika kamu tanam dan saya yang menumbuhkan, maka yakinlah bahwa nanti kamu juga akan saya bangkitkan seperti itu. Am nakhnuz zari'un. Nah, itu logikanya begitu. Maka menggunakan kalimat nakhnu. Jadi kayak dalam hal urusan rumah tangga ya. Jadi kalau Allah menyebutkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasang, lalu kemudian Allah menjadikan kamu mawaddatan warahmah. Jadi min dzakarin wa unsa ja'alna apa gitu dalam perkawinan itu azwajan wa ja'alakum ya, biasanya dibaca lali wa khalaqalakum azwajan wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Ada khalaqa, ada ja'ala, itu substansinya berbeda meskipun bentuk kalimatnya itu khalaqa menciptakan, ja'ala juga menciptakan. Wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ada keterlibatan. Kalau ja'ala itu bentuk kalimat menjadikan, tapi ada keterlibatan. Maksudnya Allah melibatkan manusia. Mawaddatan warahmah itu tidak sesuatu yang otomatis gitu ya. Dia modal. Kalau modal itu berarti kita kan harus mengembangkan gitu ya. Tapi kalau jodoh khalaqalakum itu sudah given, pemberian. Ikhtiar kita sangat kecil. Kalau sudah ditakdirkan itu, sesuatu itu begitu tiba-tiba, begitu mudah. Itu ciri takdir itu. Ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah, itu begitu. Makanya yang kita harapkan kalau sebuah takdir hanya doa, diberikan takdir yang terbaik, ya, dimudahkan yang terbaik, ya itu gitu. Nah, ketika Allah menghendaki menetapkan itu menjadi takdir, maka dia akan gampang. Di tengah takdir itu lalu Allah juga memberikan kapital. Kapitalnya apa? Mawaddatan warahmah. Mawaddah warahmah itu Allah menggunakan kalimat wa ja'ala bainakum. Tapi kalau jodoh pasangannya sapa itu khalaqalakum. Perbedaannya apa? Sama-sama khalaqa itu arti bahasa Arab menciptakan. Ja'ala juga menciptakan dadekno, padha dadekno nek basa Jawa ya. Tapi substansinya berbeda. Kalau khalaqa itu prerogatif, sesuatu yang menjadi menjadi kekuasaan mutlaknya Gusti Allah untuk menentukan itu. Jodohmu itu iki. Tapi untuk menjadikan rumah tangga itu yang sakinah itu diberi modal.
Modalnya apa? Mawaddatan warahmah. Jadi sakinah itu tidak otomatis tercipta, gitu loh ya maksudnya. Dia perlu diupayakan. Tapi untuk upaya itu kamu sudah saya kasih modal. Ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddatan yang oleh ulama itu difahami mawaddatan lebih kepada persoalan senang yang dasarnya itu lebih kepada fisik, materi, itu mawaddatan. Kalau rahmah itu sudah tidak lagi berdasarkan alasan-alasan yang sifatnya fisik dan materi. Podo kalimatnya ya, khalaqa dan ja'ala. Tapi kalau ja'ala itu ada keterlibatan gitu ya. Nggak bisa kita lalu kemudian orang jogo, cara kita ngomong, ngone bojo, tidak bisa menjaga perasaan, kita tidak bisa, mawaddah itu tidak bisa untuk bisa terwujud. Itu contoh perbedaan saja. Supaya tidak pidato ngantenan, contoh saja itu tadi ya. Nganten lawas sih, gelut ya jarno wae. Geger ya jarno wae, nganten lawas. Jadi problemnya seperti itu. Sama dengan di sini, nahnu zari'un itu ada keterlibatan. Kalau Allah bicara dengan kalimat nahnu, bukan ana atau bukan saya. Ana az-zari, itu umumnya begitu ya kalimatnya ya. Tapi Allah menyebutkan am nahnu zari'un. Jadi tetap ada keterlibatan. Oke. Lau nasya'u la ja'alnahu, dan ini penegasan Allah. Lau nasya'u la ja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Lau nasya'u, kata Allah, andai kata kita menghendaki. Lau nasya'u, lamun menghendaki sapa ingsun Allah, la ja'alna, yaktini bakal menjadikan sapa ingsun Allah, hu ing ma tadi ini khutaman, ing nabatan, tumbuh-tumbuhan ya bisan yang kering. Kalau saya mau, kata Allah, ya bisa saja tanaman kamu tiba-tiba menjadi kering, la hubba fi, yang tidak bisa punya buah, tidak ada biji, fihi di dalam ma. Fadhaltum, moko dadi sira kabeh, ai aslu dhalaltum, fadhaltum moko padha bakal dhaltum. Fadhaltum moko bakal dadi sapa sira kabeh, aslu ai dhalaltum, bikasrillami khudhifat, dibuang apa dhaliltum, bikasrillam dhaliltum, khudhifat dibuang apa lam takhfifan, krana takhfif meringankan, ai aqamtum naharon. Kemudian kamu ketika siang hari, aqamtum itu berada kamu naharon ing dalam waktu siang, iku tafakkahuna, podo terheran-heran, podo kaget. Tafakkahun itu podo kaget, tiba-tiba lalu kemudian tanaman kamu sudah menjadi kering, sudah menjadi mengering, tidak lagi tanpa buah, tidak lagi tanpa biji, tiba-tiba. Ya, kalau saya mau menghendaki itu, jadi bukan karena kamu menanam itu lalu dia jadi, itu tetap, itu adalah kekuasaan saya, kata Allah. Fadhaltum tafakkahun, kamu kalau saya menghendaki tanamanmu mengering, itu akan mengering dalam waktu yang sangat cepat. Ya kun fayakun tadi itu kalau Allah menghendaki akan bisa jadi. Fadhaltum tafakkahun, pakai kaf bukan kof. Kalau kof itu memahami. Tafakkahun itu kamu akan menjadi tu'jibuna, kamu akan menjadi terheran-heran, menjadi kaget kabeh min dzalika, dari demikian tadi ini. Demikian apa? Demikian tadi ya khutaman tadi ini. Khutaman itu artinya tanaman lalu menjadi mengering dan lalu menjadi rusak itu. Ada enggak? Kadang kan begitu ya, wong nandur tiba-tiba lalu tandurannya ya mengering dan kemudian hilang. Sesungguhnya nek bagi orang beriman itu bentuk peringatan dituduhno. Gitu loh ya. Masih sa api-api kamu ini kemungkinan. Jadi sekali lagi ya, bahwa sunnatullahnya kita nandur ya kudu ditata sing apik, dirambut sing apik, dirabuk sing apik. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Karena di sana tetap ada takdir, ada kehendak Allah itu. Nek Gusti Allah orang ngeresakno ya bisa saja dia tiba-tiba lalu kemudian menjadi rusak, menjadi hancur itu. Ya dengan cara Allah gitu. Nah itu jajane kan nuduh. Ben menungsone ngerti bahwa substansinya sakjane saknyatane sing numbuhno itu ya Gusti Allah itu. Maksudnya begitu. Nah itu bicara akidah. Makanya sekali lagi, semua apa yang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya adalah madzahir. Madzahir itu apa? Menjadi pembuktian atas keberadaan maha besarnya Allah gitu ya.
Bagi seorang yang beriman itu begitu. Kita tahu apa saja itu sejujurnya pembuktian. Kita menanam itu kita menjadi ya Allah subhana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita tahu itu yang ada itu kalimat subhanallah sudah pujian. Alhamdulillah subhanallah subhanallah. Kalimat begitu. Tapi jangan jadi kalimat politik nanti ya. Jadi jangan kampanye bolak-balik ben dipilih karo wong ya. Subhanallah gitu ya. Jenenge dukun kagetan ya. Ya minimal tadi itu. Harus jadi suatu dalil yang dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa akidah itu namanya isbatul adillah, isbatul aqaid bil adillah al-yakiniyah. Kita berusaha untuk menjadikan semua dari apa yang kita lihat dalam proses kehidupan itu sakjane hanya menjadi pembuktian atas maha besarnya Gusti Allah. Sehingga kamu ketika proses belajar mengajar, jangan titik tapi koma. Kamu mengajarkan ilmu apa saja, pada akhirnya harus menuju pada proses isbatul aqaid tadi itu. Meneguhkan kepada murid kita, santri kita, bahwa pada akhirnya apa yang kita pelajari ini harus sampai kepada ini loh maha besar Gusti Allah, menciptakannya seperti ini. Harus menjadi proses pembuktian. Sehingga ilmu menjadi kekuatan yang terus menjadikan anak itu berada dengan Tuhan, berada dengan Allah, dia dalam keyakinan yang tinggi seperti itu. Itu yang harus kita lakukannya. Jadi ilmu jangan titik sebagai apa? Ilmu dia akan menghasilkan semua karya, semua ini karya bukan sebagai karya, tapi dia adalah menuju pada tadi ini isbatul aqaid, memperkokoh terhadap keyakinan dan keyakinan. Itu bedanya kita yang mulang di pondok, terutama di Aqobah ini, gitu lah ya. Makanya ya sing memantapkan kita harus mantap lebih dulu kan gitu ya. Maksud kita ngerti mantap nawang tentang akidah kita ragu-ragu atau kita masih belum paham, itu kan tidak bisa gitu. Jadi harus dikaitkan, maksudnya harus tetap disambungkan, jangan lupa. Makanya pakai bismillah, oke rumus ini begini ini, tetapi ini dan seterusnya itu sekali lagi seperti itu. Oke, ya itu dari ayat yang kita baca tadi tentang tanaman. Afara'aitum ma takhrusun, baca afara'aitum ma takhrusun antum tazra'unahu am nahnuz zari'un law nasha'u laj'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Ini ngaji kita pagi hari ini. Kalau Gus Fikri hari apa? Senin di Aqobah 1 ya. Di sini Gus namanya? Selasa. Biar latihan ngajar. Kawitane ya Pak Gelang, mus ngajar ngono guru, mulang guru. Ora itu. Gak apa gurune ku ngantukan ta apa. Ulang paling ora paham aku. Ki paham awakmu. Ben kendel ya Anda. Gurune wis kakek masalah ngelamun diulang itu pikirane lebih. Ya, alhamdulillah gitu. Biar berani. Jadi kalau nggak dilatih gitu nanti nggak kendel-kendel ya. Kalau real itu apa ya? Ya lisannya saja mungkin tidak sebagus Fikri, tapi runtut saja nih dia kalau ngomong itu runtut. Ya, cuman gak patek durung iso guyon gitu ya. Ya. Wis iso guyon ya, ya berarti wis bahagia dia berarti. Kalau iso guyon itu sudah bahagia. Dia anak juga misalnya. Sehingga anak. Jadi dari dulu memang ya anak gak bodoh Mas yo, tokok daringan yang sama. Nah kalau Vita itu kelihatannya yang lebih plok dengan saya, Vita itu. Ya model-model gayanya itu lebih wedok tapi niru kayak lanang tadi. Jadi keberanian dan macam-macamnya itu. Berani bersikap gitu. Kalau Fikri sama Ronald itu kalau dia punya pikiran lalu punya apa yang disuruhkan, saya bilang enggak ya sudah enggak berani, sudah diam gitu. Tapi kalau Vita itu berani berargumentasi ya mungkin karena wedok ya. Anak manjanya jadi dia berani gitu ya. Ini alhamdulillah itu bisa melengkapi ya.
melengkapi semua. Kemudian yang kedua ini alhamdulillah nanti mobil operasional itu kita tambah satu. Punyaan Gus Ronald, ras itu nanti jadi operasional. Lut, kalau kamu rapat, nah, jangan sepeda sing elek Lut ya. Enggak sini aku bah ya, bawa mobil. Ya. Lumayan kan ras sudah naik ya. Ada Innova, ada ras gitu ya. Tapi kalau tidak rapat jangan rapat-rapat wae ya. Rapat-rapat waktu ya. Ya perlahan-lahan. Nanti Gus Ronald biar pakai mobil saya, naik kelas ya. Karena ada putu ya, ada putu itu harus dijaga dia ya. Mobilnya harus lebih bagus ya. Pakai mobil saya berarti pakai mobil yang baru lagi gitu ya. Supaya tidak kaget nanti begitu ya. Kalau butuh duit ya dijual. Enggak, saya tidak mau Alphard, terlalu tua ya, terlalu tua. Nah, Alphard itu mobil yang sudah terlalu tua, kayak wis wong medun nggawa tongkat gitu ya. Ya nyaman tapi tidak harus Alphard, tidak harus mahal-mahal ya. Bensinnya mahal ya. Cari mobil yang irit gitu ya. Kalau dijual nanti bisa laku banyak gitu ya. Saya ini mobil tidak ada yang beli cash, kredit semua. Itu lunas jual kayak bangun. Beli lagi lunas bangun. Jadi bangun mobil baru itu sudah dua hal yang harus terus bersanding ya. Strateginya gimana? Ya jangan beli cash gitu kan. Bila lama jual, kalau mau laku 400, nanti pakai uang muka 100. Kan dapat uang sisa berapa? 300. Itu bangun beli semen. Ini nyicil saja. Yang nyicil kan bukan saya, anak-anak yang tidur di sini kan. Ya, jadi saya tidak pernah merasa punya hutang. Yang penting saya bagaimana mendatangkan anak sebanyak-banyaknya kan begitu. Artinya gelmondo gitu. Dilunas, jual lagi untuk itu sudah dari dulu begitu. Nggak ada BPKB mobil, ada mobil 7 atau berapa itu nggak ada yang di rumah. Dan saya lupa di mana itu, yang ini di mana itu sampai lali saya BPKB-nya. Yang penting wae bayar tugas si sono gitu ya. Wae yang suran ada, wae yang suran ada gitu. Jadi ini berbasis pondok ini berbasis salto gitu ya. Kita main dari mana kita bangun terus seperti ini gitu kalau enggak. Tapi ya semuanya aman gitu. Artinya sudah terhitung dengan safe. Nah, yang kedua, ya nanti alhamdulillah ya, yang nanti kapan-kapan kalau sudah sempurna yang di AIS Blok 2 itu nanti makan-makan bersama di sana. Paling tidak biar tahu bahwa di sana sudah jadi dan sambil meratapi kenapa kok di Aqobah 4 tidak seperti ini ya gitu ya. Di Aqobah 1 nggak seperti ini ya. Sebagai pembuktian Allah Maha Kuasa gitu loh ya. Lalu banyak ini murah gitu ya. Murah. Di sana kalau ada santri 50 saja yang masuk, itu sudah dapat uang hampir 2 miliar. Sehar. Kalau di sini orang 50 masuk cuma dapat 500 juta itu pun kalau bayar gitu ya. Orang kalau ngenyang itu kan susah bayar gitu sih. Di sana langsung lunas tanggal 5 itu sudah habis, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, itu yang bayar kamu itu. Makanya kamu tidak usah iri dengan AIS. Bayaranmu toko kono gitu. Nah, iri terus dibagi dewi-dewi. Kini sing bayarannya iso-iso diutang barang rong lagi bayarannya. Jadi AIS itu nanti sebagai itu yang memperlancar proses itu gitu ya. Kalau di sini dinaikkan ya kabur semua nanti ya. Kita ini kalau mau murah kayak model cukir ya, kita ini kayak kelas itu Buireng ya. Kelas Aqobah ini kelas itu Buireng. Hampir seimbang lah dari segi apa? Biaya ya, dari segi biaya. Bedanya cuman kita menyiapkan yang dispen tidak mampu sekian persen ya, 10%. Kalau dibanding dengan kayak Mualimat, Tambak Beras, Denanyar, Joso, itu kita masih tinggi gitu. Kalau diberi murah lagi seperti Rejoso, seperti Tambak Beras yang hanya di bawah 3 juta masuk, kecuali yang anu loh ya, Joso yang apa? Yang unggulan ya, yang apa itu? PT ya. Kalau yang lain itu masih murah semua, Tambak Beras itu masih di bawah 3 juta. Cukur itu di bawah 3 juta, itu pun dirinci-rinci itu, ini, untuk ini sudah dia. Artinya, sudah untuk ini. Nah, kita bil ma'ruf saja lah, rasional. Ya sudah, kalau kita mau segini ya yuk, tulang. Karena kalau terlalu kita berat itu ya kon mulang ora iso lah. Enak itu enggak bisa.
Nah, alhamdulillah. Jadi kalau mau bicara murid, saya murahkan ya gerutuk-gerutuk semua gitu. Tapi kita bingung nanti cari tempatnya. Wongnya tapi orang ada duitnya, gitu loh maksudnya itu. Kasratul iyal wa qalilul mal. Itu kita menjadi pusing, artinya menjadi tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Karena hanya bernafsu banyak-banyakan. Kalau kita rasional saja, rasional itu ukurannya apa? Bil ma'ruf, apa? Bil ma'ruf, rasional lah. Ada makan 3 kali, ada laundry, ada guru, ada ini, ada pembinaan, kualitas gini ya sudah, sak minimalnya. Joso itu masih 600 ada, masih tahu berarti itu 600 makan 2 kali, masih dengan 400 gitu masih ada. Saya tanya, kamu kok murah tenanan, terus kamu sambat, itu kan jenenge orang genah gitu kan. Dimurahno mari ngono nek anu sambat karpe dhewe. Bingung golek proposal ke sana kemari dan seterusnya. Ya malah gak apik. Mereka di rumahnya orang tuanya itu bisa merokok, bisa ini ya tuh. Coba rasionalkan saja. Kalau yang betul-betul tidak mampu kasih aja dispen, tidak apa-apa. Paham ya? Makanya Lili itu kalau ada yang sudah bayar telat bilang saya, ya wes kayak ini. Ya karena memang kita menyediakan itu. Kalau sudah pusing lagi, sudah pusing ini ya. Wong tua gitu ya. Ya udah tidak apa-apa. Memang kita menyediakan itu. Berarti kan sungguh-sungguh gitu lah ya, tenanan dan memang tidak mampu. Jadi sekali lagi memang segmentasinya berbeda. Besok ini yang sudah boyongan kantornya di sana, kantor di sebelahnya ada Aismat, sebelahnya ada kafe, ada kolam renang. Jadi kalau besok acara di sana mangan-mangan kamu bawa baju renang, ya. Kecek di sana nanti ya. Sehingga semumpul ya jarno kayak semumpul jarno. Memang kelasnya berbeda ya. Jadi saya minta semuanya tetap. Jadi sekali lagi itu KB kan punya saya gitu loh ya. Kamu jangan lihat aisnya. Kalau yang di sana kan karek ngelakoni gitu ya. Yang mengambil kebijakan itu saya. Dan itu semua untuk, makanya kalau keuangan saya tetap sentralisasi untuk menanting semua itu. Sentralisasi itu ya KB kudu podo lah untuk rata terkait dengan pembangunan, terkait dengan apa, bahwa lalu ada pola yang sedikit berbeda karena memang pembebanannya berbeda yang terkait dengan gaji dan sebagainya. Ya, nah ini alhamdulillah. Nanti saya minta Pak Fakih itu untuk yang saya sampaikan mengkaji yang terkait dengan Kaizen itu tidak hanya materi yang sudah, tapi semua materi kalau bisa, yang gurunya bisa, itu semuanya harus di 6 harikan. Kecuali yang betul-betul gurunya tidak bisa ya sesuai bisa dulu lah gitu ya. Tapi sing iso 6 dino ya harus di 6 harikan biar supaya maksimal. Alhamdulillah Sandandai kan sudah punya waktu kamu untuk bimbing aspek di luar akademik ya, olimpiade dan sebagainya, akhirnya akan tumbuh gitu ya. Akhirnya akan tumbuh. Cuman nek gawe desain pengumuman itu sing apik gitu ya. Sing ketok cukup remeng-remeng wong gak jelas ya. Yang bagian desainnya yang tegas, yang tampak gitu. Kalau memang sama digabungkan. Jadi tetap desain dalam media sosial itu harus didesain yang bagus untuk punya seni supaya menarik untuk orang melihat itu senang gitu. Terus itu kita promosikan gitu. Nah, anak yang kelas 9 kita dorong untuk bisa masuk itu ke mana? Lanjut di sini karena gabung. Meskipun kita tidak mewajibkan ya, tapi memberikan pertimbangan, kita memberi penghargaan juga untuk masuk. Jadi yang kelas 9 itu masuk ke lanjut ke sini atau ke AIS atau ke sini kita berikan pengurangan tidak seperti anak yang baru. Ya. Yang baru daftar. Ada pengurangan dan ada diskon lagi yang daftar di awal ini gitu ya. 2,5 juta dikurangi lagi kalau masuk dengan 25% ini. Dan supaya mereka orang tua sih nggak ampuh itu semangat. Itu pun bayar yo. Dia nanti bisa dengan sur ya. Kita ingin tuntas gitu, sehingga sudah kita tumbuhkan di Sanawiyah, di SMP yang sudah bagus, bisa sampai tuntas untuk belajar yang bagus itu. Dan terus kita melakukan proses perbaikan. Saya bilang pada mereka, saya ini sudah mewakafkan hidup saya dan keluarga saya untuk ilmu untuk kamu. Saya ini mundur dari semua pegawai negeri, saya juga mundur, saya pensiun dini, saya di semua organisasi juga sudah mundur, di politik saya juga tidak gitu. Wis pokoknya ingin keremi kamu, saya bilang. Tidak ada gitu. Saya pidato juga sudah tidak mau. Meskipun ada amplopnya itu pidato itu ada amplopnya.
Meskipun isinya juga tidak jelas gitu ya. Mesti dikasih amplop pidato itu. Tapi saya tahu saya pasti akan capek gitu ya. Akan kehilangan waktu lah. Gak iso kan maksimal waktu kita, energi kita terbatas. Ya. Kita di sekolah saja tidak boleh anak-anak saya mulang gitu ya, sudahlah sekolah kita ada sistem, ada guru, biarkan kamu ngapain ini di pondok, jaga 5 waktu, saya hitung paling tidak mereka sudah 8 jam kita menjaga anak-anak itu ya, 8 jam di pondok itu yang harus kita jaga, karena di pondok itu kiainya, pengasuhnya yang menentukan. Kalau di sekolah sudah ada sistem, ada timnya, ada ini macam-macam. Kalau saya mulang, karena energi kita tetap harus terjaga dan seterusnya, bagi tugas itu. Nah, itu gambarannya, sehingga kita ingin anak-anak kita yang kelas 9 itu langsung lanjut. Nah, guru mustahik ya, masuk pimpinan, nanti mendekati ke orang tua, difahamkan. Ikhtiar lah gitu ya. Ini anak masih ingin, ya karena anak SMP itu kan belum pernah mondok, belum tahu mondok di luar rasanya kayak apa gitu kan. Makanya sering saya bilang, kamu kalau cari pondok di luar Qobah itu yang menemukan kok enak ini kok gak ono gitu ya. Tapi yang lebih menderita itu banyak gitu ya. Kayak iklannya apa itu? Nah, iklannya di TV itu ya. Kalau mencari pondok dan sekolah di luar Qobah yang baik kayaknya enggak ada itu gitu ya. Mana ada sekolah tanpa seragam, mana ada sekolah pakai laptop, mana ada sekolah tanpa kelas. Ya. Kita belajar substansinya. Kalau yang lain kan bingung tetek bengek ya kan? Apa? Yang jadi beban itu tetek wal bengeknya gitu ya. Urusan seragam, urusan tempat ya, kita belajar ya pokoknya belajar saja lah, nyaman, gak kroso kan, tiba-tiba wis sarapan awan gitu ya gurunya, sudah tiba-tiba sudah selesai, tiba-tiba itu ya, karena urusan lama dan tidak itu urusan hati, perasaan kita ini berat apa enggak gitu loh ya, barang yang jamnya mungkin durasinya lebih pendek, tapi kalau kita ini beban ya menjadi berat gitu loh ya, tapi nek seneng ya gak kroso, moro-moro wis mari gitu loh. Jadi kalau kita ini orang kroso sekolahnya tapi jelas pinternya, tidak dibalik sekolahnya kroso tenanan ya berat banget tapi orang jelas pinternya biye, orang jelas paling tidak ya. Nah itu kita membalik filosofinya. Kalau orang tua insya Allah semua maunya di sini orang tua, tapi anak kadang-kadang nggak pernah mondok kepingin kono, tapi ya nggak apa-apa kalau dia maksa, sudah kita ikhlaskan. Kita nggak pakai sistem menahan atau maksa-maksa, apalagi menahan ijazah dan sebagainya, diikhlaskan saja. Tapi kita punya kewajiban ikhtiar memahamkan, paham ya? Makanya memberikan fasilitas, menghargai untuk tumbuh secara tuntas itu. Oke, ceritanya begitu. Ini alhamdulillah sudah hampir 40-an yang masuk di bulan September ini, termasuk rekor dari tahun-tahun dulu ya. Mbak Lili sudah termasuk yang seneng karena SMA sudah mulai banyak. Wiritannya mandi. Susah setengah mati boleh dukun nanti itu ya. Karena nanti akreditasi kan terkait dengan jumlah juga, progres. Ya, ini alhamdulillah kita fasilitasi. Paling enggak nanti bisa 2 kelas gitu ya. SMP bisa tetap 3 kelas, Sanawiyah juga bisa 4 kelas lagi. Umroh nanti kamu nanti sudah satu kali. Amin sing banter. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Tanafi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.